Perkenalkan, nama saya Sandrina Malakiano. Saya dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Bandar. Saya akan mempresentasikan mata pelajaran PPKN yaitu tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Yang mana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, dan hak asasi manusia dan pembangunan rakyat secara berkelanjutan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. 1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. 2. Unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. 3. Unsur warga masyarakat. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Menurut Laude Ida tahun 2002, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki ciri dan karakteristik sebagai berikut. A. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. B. Komunikasi, adanya jaringan multisistem atau pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. C. Proses penguatan diri sendiri. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. D. Keseimbangan kekuatan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. E. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitas. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintah yang mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Hubungan antara pemerintah dan pasar. 2. Hubungan pemerintah antara rakyat. 3. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. 4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih dan pejabat-pejabat yang diangkat. 6. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan perdesaan. 6. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang. 7. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. A. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen di perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. B. Terwujudnya akuntabilitas publik. Sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. C. Tersedianya pengangkatan hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. D. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM. E. Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui keputusan pemerintah terjamin.
Salah satu wujud tata pemerintah yang baik yaitu adanya citra pemerintah yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintah yang baik. Pemerintah yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan pengawasan dari rakyat. Demikianlah video presentasi saya kali ini. Sekian dan terima kasih.